Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Dinata dengan 2.02.19 dari kelompok 4 dan dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi data dengan fokus pada metode Minimax kali. Tujuan kami untuk presentasi yaitu menjelaskan proses normalisasi data khususnya menggunakan metode Minimax. Kita alasan mengapa metode ini dipilih kelompok kami untuk dataset yang akan kami gunakan. Nah, dataset yang akan kami gunakan itu berasal, saya misalnya itu sumbernya itu dari GitHub. Untuk datasetnya sendiri yaitu dataset COVID-19 tahun 2020. Langsung saja kita masuk ke materi. Untuk normalisasi, apa sih normalisasi itu? Normalisasi data adalah proses transformasi data asli agar lebih mudah diolah. Nah, normalisasi data itu penting untuk menjaga konsistensi dan mencegah satu fitur mendominasi fitur lainnya. Normalisasi data adalah langkah penting dalam data mining untuk menjaga konsistensi dataset. Proses ini tuh melibatkan transformasi data asli agar lebih efisien dan diproses. Tujuan dari normalisasi data sendiri yaitu menghilangkan redundansi atau pengulangan dan menyelaraskan atau menyeimbangkan informasi untuk unit kerja yang lebih efisien. Yaitu menskalakan data ke rentang tertentu seperti 0 hingga 1 atau min 1 hingga 1. Nah, berapa sih metode atau jenis normalisasi data itu? Metode atau jenis normalisasi data yang akan kami bahas itu ada 3. Yang pertama itu normalisasi Z-score. Normalisasi Z-score itu menggunakan rata-rata dan standar deviasi untuk menyelaraskan data. Rumusnya sendiri bisa dilihat. Untuk rumusnya X standar deviasi sama dengan H min dibagi standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi sendiri rumusnya seperti ini. Bisa dilihat memang sedikit ribet, makanya kami tidak menggunakan normalisasi Z-score. Nah, kemudian yang kedua itu normalisasi desimal scaling. Normalisasi ini itu menskalakan data dengan membulatkan ke desimal terdekat. Normalisasi ini tuh rumusnya V aksen sama dengan V dibagi 10 pangkat C. Untuk V-nya itu nilai atribut dan J-nya itu bilangan bulat kecil. Nah, untuk normalisasi jenis yang ketiga itu normalisasi metode Min-Max. Apa sih itu normalisasi Min-Max? Nah, normalisasi Min-Max itu mengubah data dari rentang tertentu seperti 0 hingga 1, jadi lebih dipahami. Makanya kami memilih normalisasi Min-Max. Alasannya apa? Alasan kami memilih metode Min-Max ini karena sederhana dan cocok untuk data dengan nilai positif, karena dataset yang akan kami gunakan itu nilainya positif, rata-rata positif semua. Jadi ini membantu algoritma seperti KNN atau Neural Networks bekerja lebih baik. Jadi ini membantu untuk machine learning lebih cepat. Nah, langsung saja kita masuk ke praktiknya. Untuk praktiknya sendiri yaitu saya sudah menyiapkan 10 data dari dataset yang kami gunakan, diambil 10 ini dataset COVID-19 tahun 2020. Bisa dilihat tanggal 29 April tahun 2020, ini negaranya Hungary, Rusia, India, Indonesia. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya itu yang pertama kita mencari dataset, kemudian kita buka. Nah, langkah-langkahnya
setelah kita buka dataset, itu kita cari kolom yang bersifat numerik. Kalau dilihat dari dataset yang kami gunakan itu, kolom yang bersifat numerik itu ada 3, yaitu kolom konfirmasi, meninggal, dan pulih. Kemudian setelah dilihat ada yang bersifat numerik, kita hitung nilai minimum sama nilai maksimum dari suatu data tersebut. Di sini kita siapkan dulu kolom untuk menghitung nilai minimum atau maksimum dari suatu data. Nyarinya gimana? Bisa dilihat ini ada rumus untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum sama dengan rumusnya sendiri, yaitu sama dengan min dalam kurung range data. Contohnya, kita akan mencari nilai minimum dari kolom dikonfirmasi. Maka rumusnya sendiri yaitu sama dengan min, karena kita mencari nilai minimum, kemudian diklik di kolom konfirmasi, dari C3 ditarik ke bawah sampai C13, kemudian dalam tutup kurung, enter, ketemulah nilai minimumnya 396. Bagaimana cara untuk mencari nilai maksimum? Untuk mencari nilai maksimum sendiri itu sama, rumusnya sama dengan max, kemudian diklik dari C3 karena kita mau mencari nilai maksimum dari kolom dikonfirmasi, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Keluarlah nilai maksimum dari data ini, kolom dikonfirmasi. Kalau mau nyari data yang dari kolom meninggal gimana? Caranya sama, tinggal diklik sama dengan min, klik yang kolom pertama meninggal, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Saya percepat ya. Sama kalau mau nyari maksimal juga sama, kalau mau cari yang di kolom tulis juga sama. Sorry, nyari maksimal dari data kolom tulis. Nah, selanjutnya kita hitung normalisasi menggunakan metode min-max. Ini caranya untuk menggunakan metode min-max. Bisa dilihat dulu, rumusnya itu sama dengan x min. X min itu nilai minimum dari sebuah kolom atau data, kemudian x max itu nilai maksimal dari sebuah data. Karena kita sudah mencari, nanti kita tinggal masukkan. Kita masukkan saja rumusnya dulu, sama dengan x itu nilai asli, karena kita mau nyari nilai, mau menormalisasikan di kolom konfirmasi, maka kita klik data pertama di konfirmasi, kemudian dikurangi x min. Kita udah hitung nilai minimumnya dari kolom konfirmasi, diklik, kemudian kita absolut. Apa sih bilangnya absolut? Bilangnya absolut itu untuk memudahkan kita ketika ditarik ke bawah, jadinya nggak perlu hitung rumus satu-satu. Nah, untuk absolut sendiri yaitu bisa diklik F4 pada komputer kalian atau laptop kalian. Kalau tidak bisa digunakan Fn F4 untuk absolut. Kemudian tutup kurung, dibagi, ini kan dibagi x max. X max kita sudah hitung, dalam kurung dulu, diklik, kemudian di absolut, dikurangi x min, nilai minimum dari kolom konfirmasi, kemudian di absolut, tutup kurung, enter. Keluarlah hasil normalisasi dari kolom dikonfirmasi. Kemudian selanjutnya kita tinggal tarik. Nah, kalau mau di kolom meninggal juga kita sama, bedanya nanti nilai aslinya itu dari data pertama di kolom meninggal. Kita masukkan rumus sama dengan x nilai asli dikurangi x min. X min kita sudah hitung,
di absolut, jangan lupa enter keluar. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah, sama di yang pilih rumusnya, bedanya x-nya itu nanti di kolom pertama di bagian kulit, sama dengan dalam kurung E3 dikurangi nilai minimum absolut, terus tutup kurung dibagi nilai maksimalnya absolut dulu dikurangi nilai minimumnya, kemudian kita absolut tutup kurung sampai keluar, kemudian ditarik. Nah, ini data yang sudah dinormalisasi. Jadi kesimpulannya, normalisasi itu langkah penting untuk memastikan data agar lebih mudah diproses. Nah, saya menggunakan metode MinMax itu karena metode yang efisien dan menjaga hubungan antar data. Dengan normalisasi, hasil analisis itu menjadi lebih akurat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.